Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat pagi anak-anak kelas 10. Hari ini, mata pelajaran PPKN, kita akan belajar materi tentang peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Materi ini merupakan materi terakhir di bab terakhir kelas 10 semester genap. Oleh karenanya, silakan untuk dipelajari video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya mengapa perlu belajar materi tentang peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, kalian dapat menghargai wawasan Nusantara dalam konteks NKRI sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kalian dapat bertanggung jawab untuk mengembangkan kesadaran akan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Dan yang ketiga, kalian dapat menginterpretasi pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Anak-anak, bagaimana kemudian implementasi wawasan Nusantara di berbagai bidang, ya, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah di bidang politik, ya. Ini merupakan mencakup semua kehidupan di bidang politik, ya. Bagaimana misalkan pemilihan wakil rakyat, terus kemudian bagaimana untuk menyalurkan pendapat, aspirasi dan lain sebagainya, ya, maupun dalam lingkup ketatanegaraan, ya, dan lain sebagainya, ya. Hal tersebut harus mengutamakan persatuan dan kesatuan, ya, dari berbagai macam bentuk latar belakang misalkan, ya, untuk mencapai kepentingan, ya, dalam hal ini berarti untuk kekuasaan di bidang politik, ya. Yang kedua adalah di bidang ekonomi. Bentuknya seperti apa, ya? Kalau berbicara tentang ekonomi berarti tidak terlepas dari pemenuhan, ya, kebutuhan misalkan, ya. Dalam hal ini berarti untuk menjamin hal tersebut harus dilakukan peningkatan, ya, kesejahteraan maupun kemakmuran rakyat seperti, ya, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem ekonomi kerakyatan, ya, yang digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah sosial budaya. Ketika kita bicara soal sosial budaya, itu tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan, ya, maupun sosial yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk menciptakan, ya, kerukunan, ya, supaya kebudayaan sosial budaya yang ada di Indonesia tidak luntur, ya. Dengan apa? Dengan tidak membedakan suku, ya, agama, ras, antar golongan, bahasa misalkan, jenis kelamin, status sosial maupun dan lain-lain, ya. Yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Bagaimana bentuk implementasinya? Hal tersebut dapat kita lakukan, ya, dengan menumbuh kembangkan kesadaran kita, ya, rasa nasionalisme kita, ya, rasa patriotisme kita, ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya. Untuk apa? Cinta tanah air dan bangsa. Dari berbagai problematika, ya, yang tentunya dapat mengancam, ya, berbagai macam bentuk bidang ini, baik di bidang politik, ekonomi, ya, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Baik ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri itu harus kita hadapi dan selesaikan, ya, sehingga bentuk-bentuk permasalahan yang berkaitan dengan bidang-bidang ini dapat diselesaikan, ya. Terus kemudian bagaimana peran kalian sebagai peserta didik, ya, dan juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia, ya. Yang pertama, kalian harus dapat mendukung, ya, persatuan bangsa, ya, dengan tetap menjaga tali silaturahmi, ya, terus kemudian tidak memilih teman, ya,
berteman dengan siapapun tanpa membedakan latar belakang ya. Yang kedua adalah mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Kalian sebagai warga negara, sebagai masyarakat dan warga negara yang baik, kalian harus sadar akan hak dan kewajiban kalian sebagai masyarakat ya dan bagian dari warga negara ya. Bagaimana cara untuk mewujudkan kesadaran kalian ya, kesadaran berbangsa dan bernegara? Yang pertama dengan tentunya mempelajari mata pelajaran PPKN, terus kemudian ya mengimplementasikan hal-hal baik ya yang tentunya sesuai dengan sila-sila Pancasila, baik sila 1, sila 2, 3, 4 dan 5 dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memanfaatkan iptek dengan bijak ya. Artinya apa? Misalkan di masa seperti sekarang kalian dengan pembelajaran daring ya, kalian menggunakan teknologi dengan baik ya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas, mencari informasi ya, dan yang pasti tidak disalahgunakan ya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak penting ya, misalkan untuk main games ya ataupun bentuk-bentuk lain yang justru hal tersebut dapat menyita waktu ya, yang harusnya misalkan tugas harus terselesaikan ya, akan tetapi dengan kalian menggunakan iptek dengan tidak bijak, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan ya. Ataupun saat ini misalkan banyak sekali ujaran-ujaran kebencian ya dari penyalahgunaan iptek, misalkan dengan penyebaran hate speech misalkan ya, ujaran kebencian ataupun berita bohong ya, misalkan seperti hoax ya di media sosial, ataupun dengan kalian misalkan membagikan ya informasi melalui grup terus kemudian kalian share kembali yang belum tentu itu informasi benar gitu ya. Yang selanjutnya adalah rajin belajar. Sebagai peserta didik, tentunya kewajiban kalian adalah untuk belajar ya. Semangat belajar. Ini dapat kalian lakukan dengan bersungguh-sungguh ya. Hilangkan rasa malas, terus kemudian kalau misalkan ada tugas yang diberikan oleh guru, langsung dikerjakan ya, sehingga kalian tidak membuang waktu secara sia-sia untuk kepentingan yang tidak penting ya. Kalian dapat lebih produktif untuk membagi waktu kalian agar ya hidup kalian dalam keseharian bisa terstruktur ya. Yang terakhir adalah mengikuti gotong royong ya. Mungkin kalian ada yang tergabung di dalam komunitas ataupun ya dalam lingkup RT misalkan ya di Karang Taruna ya. Kalian dapat mengikuti kegiatan kerja bakti ya di setiap weekend misalkan gotong royong, ataupun mungkin membersihkan lingkungan rumah ya dengan mengepel, menyapu halaman, yang membersihkan daun-daun atau ranting dan lain sebagainya. Itu dapat kalian lakukan semuanya sebagai peserta didik dan tentunya dari hal yang kecil sekalipun ya. Anak-anak, itu dia penyampaian materi untuk pertemuan hari ini tentang implementasi ya peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Kita harus sadar kewajiban kita, hak kita sebagai warga negara, kita harus mendukung implementasi dari wawasan Nusantara ini. Karena kita masyarakat Indonesia ya sebagai warga negara yang baik, kita harus mempunyai rasa persatuan dan kesatuan sehingga dapat mewujudkan ya cita-cita dan tujuan nasional kita ya untuk ya menjaga keutuhan NKRI. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat dan tentunya untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.